Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu, yaitu di mata kuliah Masa Nifas dan Menyusui, di mana kali ini adalah pertemuan yang ke-9. Nah, pembahasan pada kali ini yaitu tentang acuan kebidanan pada puerperium abnormal. Topik pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah perdarahan postpartum dan penanganannya, yang kedua infeksi masa nifas, yang ketiga sakit kepala, nyeri epigastrik dan penglihatan kabur, yang keempat demam, muntah, dan rasa sakit pada waktu berkemih, yang kelima payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit, yang keenam kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama, ketujuh yaitu rasa sakit, merah, lunak, dan pembekakan pada kaki, yang kedelapan yaitu merasa sedih atau tidak mampu mengasuh bayinya dan diri sendiri. Di mana masa nifas itu adalah masa sesudah persalinan, masa perubahan, masa pemulihan, dan penyembuhan serta pengembalian alat-alat kandungan yang lamanya 6 minggu atau 40 hari. Nah, di mana seluruh alat genitalia pulih kembali seperti sebelum hamil dalam waktu 3 bulan. Masa nifas itu sendiri adalah periode waktu dimulai plasenta lahir hingga kembalinya traktus reproduksi wanita seperti pada kondisi wanita yang tidak hamil atau berlangsung kira-kira 6 minggu. Nah, masa nifas ini yaitu masa pulih kembali mulai dari persalinan hingga selesai sampai dengan alat kandungan kembali seperti prahamil atau sebelum hamil yang lamanya 6 sampai dengan 8 minggu. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan puerperium abnormal? Puerperium abnormal adalah kondisi di mana masa nifas yang terjadi secara tidak normal yang diakibatkan oleh perdarahan setelah melahirkan yang tidak semestinya. Selanjutnya yaitu perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah lebih dari 500 ml setelah persalinan vaginal atau lebih dari 1000 ml setelah persalinan abdominal. Perdarahan yang lebih dari normal di mana telah menyebabkan perubahan tanda vital seperti mengeluh lemah, limbung, berkeringat dingin, menggigil, hiperapne, tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg, denyut nadi lebih dari 100 kali per menit, dan kadar HP kurang dari 8 gram per dl. Perdarahan postpartum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perdarahan postpartum dini atau perdarahan postpartum primer, early postpartum hemorrhage. Yang kedua yaitu perdarahan pada masa nifas atau perdarahan postpartum sekunder atau late postpartum hemorrhage. Etiologi atau penyebab dari perdarahan postpartum terbagi menjadi 5. Yang pertama, atonia uteri, yang kedua, sisa plasenta, yang ketiga, laserasi jalan lahir, yang keempat, retensio plasenta, dan yang terakhir adalah gangguan pembekuan darah. Penilaian klinik untuk menentukan derajat shock pada perdarahan postpartum yaitu volume kehilangan darah 500 sampai dengan 1000 ml atau 10% sampai dengan 15%, tekanan darah sistoliknya normal, tanda dan gejalanya palpitasi, takikardi, dan pusing. Derajat shocknya adalah terkompensasi. Jika volume kehilangan darah 1000 sampai 1500 ml atau 15% sampai 25%, tekanan darah sistoliknya penurunan ringan 80 sampai 100 mmHg, gejala dan tandanya lemah, takikardi, dan berkeringat, derajat shocknya yaitu ringan. Volume kehilangan darah 1500 sampai dengan 2000 ml atau 25% sampai dengan 35%. Tekanan darah sistoliknya penurunan sedang yaitu 70 sampai dengan 80 mmHg, gejala dan tandanya gelisah, pucat, dan oliguria, derajat shocknya adalah sedang. Volume kehilangan darahnya apabila 2000 sampai 3000 atau 35 sampai dengan 50%, tekanan darah sistoliknya penurunan tajam yaitu 50 sampai dengan 70 mmHg, gejala dan tandanya pingsan, hipoksia, dan anuria, derajat shocknya yaitu berat. Yang selanjutnya yaitu tabel penilaian klinik untuk menentukan penyebab dari perdarahan postpartum. Yang dapat kita tentukan yaitu gejala dan tandanya, uterus tidak berkontraksi dan lembek, perdarahan segera setelah lahir, menyulitnya shock, bekuan darah pada serviks atau posisi telentang akan menghambat darah keluar, diagnosisnya adalah atonia uteri. Apabila gejala dan tandanya darah segar mengalir segera setelah bayi lahir, uterus berkontraksi dan keras, plasenta lengkap, menyulitnya pucat, lemah, dan menggigil, diagnosis kerjanya adalah robekan jalan lahir. Apabila plasenta belum lahir setelah 30 menit, perdarahan segera, uterus berkontraksi dan keras, menyulitnya tali pusat putus akibat traksi berlebihan, inversia uteri akibat tarikan, dan perdarahan lanjutan, diagnosis kerjanya adalah retensio plasenta. Apabila gejala dan tandanya plasenta atau sebagian selaput tidak lengkap, penyulitnya uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang, diagnosis kerjanya yaitu retensi sisa plasenta. Gejala dan tanda jika uterus tidak teraba, lumen vagina terisi massa, tampak tali pusat bila plasenta belum lahir, penyulitnya neurogenic shock, pucat, dan limbung, diagnosis kerjanya adalah inversia uteri. Apabila gejala dan tandanya subinvolusi uterus, nyeri tekan perut, bawah dan pada uterus, perdarahan sekunder, penyulitnya anemia dan demam, diagnosis kerjanya adalah endometritis atau sisa fragmen plasenta, terinfeksi atau tidak.
Kriteria diagnosis untuk menentukan perdarahan postpartum yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Apabila pucat, dapat disertai dengan tanda-tanda syok, tekanan darah rendah, denyut nadi cepat, kecil, ekstremitas dingin, serta tampak darah keluar dari melalui vagina terus-menerus. Yang kedua yaitu pemeriksaan obstetri. Mungkin kontraksi uterus lembek, uterus membesar apabila ataunya uteri. Bila kontraksi uterus baik, perdarahan mungkin karena luka jalan lahir. Tiga, pemeriksaan ginekologi. Dilakukan dalam keadaan baik atau telah diperbaiki, dapat diketahui kontraksi uterus, luka jalan lahir, dan retensi plasenta. Selanjutnya yaitu faktor risiko terjadinya perdarahan postpartum. Yang pertama, penggunaan obat-obatan seperti anestesi umum dan magnesium sulfat. Kedua, partus precipitatus. Yang ketiga, solusio plasenta. Yang keempat, persalinan traumatis. Yang kelima, uterus yang selalu merenggang atau mempunyai anengemali atau hidramnion. Yang keenam, adanya cacat parut, tumor anomali uterus. Yang ketujuh, partus lama. Yang kedelapan, grande multipara. Yang kesembilan, placenta previa. Kesepuluh, persalinan dengan pacuan. Dan yang terakhir adalah riwayat perdarahan pasca persalinan. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan oleh bidan yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap, harus dilakukan sejak masa antenatal. Kadar hemoglobin di bawah 10 gram per dl berhubungan dengan hasil kehamilan yang buruk. Pemeriksaan golongan darah dan tes antibodi harus dilakukan sejak periode antenatal. Perlu dilakukan pemeriksaan faktor koagulasi seperti waktu perdarahan dan waktu pembekuan darah. Pemeriksaan radiologi yang dapat dilakukan, pemeriksaan USG dapat membantu untuk melihat adanya jendalan darah dan retensi sisa plasenta. USG pada periode antenatal dapat dilakukan untuk mendeteksi pasien dengan risiko tinggi yang memiliki faktor predisposisi terjadinya perdarahan postpartum seperti placenta previa. Penata laksanaan perdarahan postpartum. Pasien dengan perdarahan postpartum harus ditangani dalam dua komponen, yaitu yang pertama, resusitasi dan penanganan perdarahan obstetri serta kemungkinan shock hipovolemik. Yang kedua, identifikasi dan penanganan penyebab terjadinya perdarahan postpartum. Resusitasi cairan. Yang pertama, pengangkatan kaki. Yang kedua, pemberian oksigen. Yang ketiga, pemasangan infus paling tidak 1 jalur intravena pada wanita risiko tinggi perdarahan postpartum. Dipertimbangkan jalur kedua pada pasien dengan risiko sangat tinggi. Berikan resusitasi dengan cairan kristaloid dalam volume besar, baik normal salin dengan cairan NS atau NaCl atau cairan RL atau rinolaktat melalui akses intravena perifer. Bila dibutuhkan, cairan kristaloid dalam jumlah banyak, lebih dari 10 liter, dapat dipertimbangkan penggunaan cairan RL atau rinolaktat. Cairan koloid dalam jumlah besar, 1000 sampai 1500 ml per hari, dapat menyebabkan efek yang buruk pada hemostasis. Tidak ada cairan koloid yang terbukti baik dibandingkan dengan SNS. Transfusi darah. Transfusi darah perlu diberikan bila perdarahan masih terus berlanjut dan diperkirakan akan melebihi 2000 ml atau keadaan klinis pasien menunjukkan tanda-tanda syok walaupun telah dilakukan resusitasi cepat. Hal yang harus diperhatikan saat transfusi darah yaitu waktu, tipe, dan jumlah produk darah yang tersedia dalam keadaan gawat. Tujuan dari transfusi darah: memasukkan 2-4 unit PRC untuk menggantikan pembawa oksigen yang hilang dan untuk mengembalikan volume sirkulasi. PRC bersifat sangat kental yang dapat menurunkan jumlah tetesan infus. Masalah ini dapat diatasi dengan menambahkan 100 ml/NS pada masing-masing unit. Jangan menggunakan cairan RL untuk tujuan ini karena kalsium yang dikandungnya dapat menyebabkan penjendalan. Penyulit pada transfusi darah yaitu shock irreversible, DIC atau koagulasi intravaskular diseminata, dan amenorrhea sekunder. Pencegahan perdarahan postpartum. Yang pertama, pemberian uterotonik dianjurkan oksitosin segera setelah bayi dilahirkan. Yang kedua, penjepitan dan pemotongan tali pusat dengan tepat dan cepat. Yang ketiga, penarikan tali pusat yang lembut dengan traksi balik uterus ketika uterus berkontraksi dengan baik. Berikut adalah bagian penanganan perdarahan postpartum berdasarkan penyebabnya, dan ini dapat teman-teman baca dalam video ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu pencegahan dan penanganan perdarahan postpartum. Yang pertama, pencegahan. Kita dapat mencegah perdarahan postpartum yang pertama memimpin kala 2 dan kala 3 secara benar. Yang kedua, apabila persalinan diawasi oleh seorang dokter spesialis obstetrik dan ginekologi, ada yang menganjurkan untuk memberikan suntikan ergometrin pada kala 4 setelah anak lahir dengan tujuan untuk mengurangi jumlah perdarahan yang terjadi. Penanganan umum pada perdarahan postpartum. Yang pertama, diketahui dengan pasti kondisi pasien sejak awal saat masuk. Pimpin persalinan dengan mengacu pada persalinan bersih dan aman, termasuk upaya pencegahan perdarahan pasca persalinan. Lakukan observasi melekat pada 2 jam pertama pasca persalinan, yaitu di ruang persalinan, dan dilanjutkan pemantauan terjadwal hingga 4 jam berikutnya di ruang rawat gabung. Selalu siapkan keperluan tindakan gawat darurat. Penanganan umum selanjutnya yaitu segera lakukan penilaian klinik dan upaya pertolongan apabila dihadapkan dengan masalah dan komplikasi. Atasi syok, pastikan kontraksi berlangsung dengan baik, keluarkan bekuan darah, lakukan pijatan uterus, berikan uterotonika 10 UIM, dilanjutkan dengan infus 20 UI dan 500 cc NS atau RL dengan 40 tetesan per menit. Pastikan plasenta lahir dan lengkap,
Eksplorasi kemungkinan robekan jalan lahir. Apabila perdarahan terus berlangsung, lakukan uji beku darah. Pasang kateter tetap dan lakukan pemantauan input-output cairan. Cari penyebab perdarahan dan lakukan penanganan spesifik. Infeksi masa nifas. Infeksi masa nifas ini adalah infeksi bakteri pada traktus genitalia yang terjadi setelah melahirkan. Ditandai dengan kenaikan suhu sampai dengan 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan dengan mengecualikan 24 jam pertama. Insidensi infeksi masa nifas. Infeksi masa nifas terjadi 1-3%. Infeksi jalan lahir terjadi 25-55% dari semua kasus infeksi. Penyebab terjadinya infeksi masa nifas. Yang pertama, patogen atau kuman datang dari luar. Yang kedua, autogen, kuman datang dari tempat lain. Dan yang ketiga adalah endogen, kuman dari jalan lahir sendiri. Penyebab lain dari infeksi masa nifas. Yang pertama, Streptococcus hemolyticus aerobik. Nah, ini merupakan penyebab infeksi yang paling berat. Infeksi ini bersifat eksogen, misalnya dari penderita lain, alat yang digunakan tidak steril, tangan penolong yang tidak steril, infeksi tenggorokan orang lain. Yang kedua adalah Coccus aureus. Nah, ini penyebabnya adalah infeksi radang, sering ditemukan di rumah sakit dan dalam tenggorokan orang-orang yang tampak sehat. Ketiga adalah Escherichia coli. Nah, ini berasal dari kandung kemih atau rektum. Escherichia coli ini dapat menyebabkan infeksi terbatas pada perineum, vulva, dan endometrium. Kuman ini merupakan penyebab dari infeksi traktus urinarius. Penyebab lain infeksi masa nifas adalah Clostridium welsi, bersifat anaerob dan jarang ditemukan, akan tetapi sangat berbahaya. Infeksi ini lebih sering terjadi pada abortus criminalis dan persalinan yang ditolong oleh dukun. Patofisiologi infeksi masa nifas. Tempat yang baik sebagai tempat tumbuhnya kuman adalah di daerah bekas insersio atau peleketan plasenta. Insersio ini merupakan sebuah luka yang diameternya 4 cm. Permukaan tidak rata, berbenjol-benjol karena banyaknya vena yang ditutupi oleh trombus. Selain itu, kuman yang dapat masuk melalui serviks, vulva, vagina, dan perineum. Cara terjadinya infeksi nifas. Yang pertama, manipulasi penolong yang tidak steril atau pemeriksaan dalam yang berulang-ulang. Yang kedua, alat-alat yang tidak steril atau tidak bersih. Yang ketiga, infeksi droplet, sarung tangan, dan alat-alat yang terkontaminasi. Yang keempat, infeksi nosokomial di rumah sakit. Yang kelima, infeksi intrapartum. Yang keenam, hubungan seksual di akhir kehamilan yang menyebabkan ketuban pecah dini. Faktor predisposisi infeksi masa nifas. Yang pertama, menurunnya daya tahan tubuh, perdarahan banyak, preeklamsi, malnutrisi, anemia, infeksi lain, misalnya pneumonia, penyakit jantung, dan lain-lainnya. Yang kedua, persalinan yang dengan masalah. Yang ketiga, tindakan obstetrik operatif baik per vagina maupun abdominal. Yang keempat, tertinggalnya sisa plasenta, selaput ketuban, dan bekuan darah dalam rongga rahim. Dan yang terakhir adalah episiotomi atau laserasi jalan lahir. Gejala dan tanda infeksi nifas. Yang pertama, infeksi lokal. Warna kulit berubah, timbul nanah, bengkak pada luka, leukemia bercampur nanah, mobilitas terbatas, dan suhu badan meningkat. Yang kedua adalah infeksi umum. Sakit dan lemah, suhu badan meningkat, tekanan darah menurun, nadi meningkat, pernapasan meningkat, dan sesak, kesadaran gelisah sampai menurun bahkan koma, gangguan polusi uteri, lokia berbau, bernanah, dan kotor. Penyebaran infeksi nifas dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, infeksi terbatas pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium. Yang kedua, infeksi yang penyebarannya melalui vena-vena atau pembuluh darah. Penyebaran infeksi nifas pada perineum, vulva, vagina, serviks, dan endometrium meliputi vulvitis, vaginitis, cervitis, endometritis. Infeksi nifas yang penyebarannya melalui pembuluh darah seperti septikemia, pneumonia, tromboflebitis. Infeksi nifas yang penyebarannya melalui jalan limfe seperti peritonitis, parametritis, selulitis pelvika. Infeksi nifas yang penyebarannya melalui permukaan endometriotis seperti salpingitis, ovoritis. Pencegahan infeksi selama nifas terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, yaitu selama kehamilan. Selama kehamilan perlu memperbaiki gizi untuk melakukan pencegahan infeksi. Yang kedua, hubungan seksual pada umur kehamilan tua sebaiknya tidak dilakukan. Pencegahan infeksi selama persalinan. Yang pertama, membatasi masuknya kuman-kuman ke dalam jalan lahir. Yang kedua, membatasi perlukaan jalan lahir. Yang ketiga, mencegah perdarahan banyak. Yang keempat, menghindari persalinan lama. Dan yang kelima adalah menjaga sterilitas ruangan bersalin dan alat yang digunakan. Pencegahan infeksi selama nifas. Yang pertama, perawatan luka postpartum dengan teknik aseptik. Kedua, semua alat dan kain yang berhubungan dengan daerah genital harus dicuci sampai dengan bersih. Tiga, penderita dengan infeksi nifas sebaiknya diisolasi dalam ruangan khusus, tidak bercampur dengan ibu nifas yang sehat. Yang keempat, membatasi tamu yang berkunjung. Dan yang terakhir adalah mobilisasi dini. Pengobatan infeksi nifas sebaiknya segera dilakukan dengan tepat dan cepat. Langkah yang pertama yaitu sebaiknya segera dilakukan kultur dari sekret vagina dan serviks, luka operasi dan darah, serta uji kepekaan untuk mendapatkan antibiotika yang tepat. Yang kedua, memberikan dosis yang cukup adekuat, memberikan antibiotika spektrum luas sambil menunggu hasil laboratorium. Selanjutnya yaitu melakukan pengobatan mempertinggi daya tahan tubuh seperti infus, transfusi darah, makanan yang mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, serta perawatan lainnya sesuai komplikasi yang dijumpai.
Pengobatan kemoterapi dan antibiotika infeksi nifas. Yang pertama adalah pemberian sulfanamid trisulfa, merupakan kombinasi dari sulfatizin 185 gram, sulfamerazin 130 gram, dan sulfatiazol 185 gram. Dosis 2 gram diikuti 1 gram, 4 sampai dengan 6 jam kemudian dilakukan per oral. Yang kedua adalah pemberian penisilin. Penisilin prokain 1,2 sampai 2,4 juta satuan IM, penisilin G 500.000 satuan per 6 jam atau pemetsilin 1 gram setiap 6 jam IM, ditambah ampicillin kapsul 4 kali 250 gram per oral. Yang ketiga yaitu pemberian eritromisin dan chloramphenicol. Keempat, hindari politerapi antibiotika berlebihan. Yang kelima, lakukan evaluasi penyakit dan pemeriksaan laboratorium. Pengobatan sakit kepala, nyeri epigastrik, dan penglihatan kabur. Yang pertama, jika ibu sadar, periksa nadi, tekanan darah, dan pernapasan. Yang kedua, jika ibu tidak bernafas, periksa lakukan ventilasi dengan masker dan balon. Lakukan intubasi jika perlu dan jika pernapasan dangkal, periksa dan bebaskan jalan nafas dan berikan oksigen 4 sampai dengan 6 liter per menit. Yang ketiga adalah jika pasien tidak sadar atau koma, bebaskan jalan nafas, baringkan pada sisi kiri, ukur suhu, periksa apakah ada kaku tengkuk. Ibu nifas dengan demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih. Penyebab terjadinya demam, muntah, rasa sakit waktu berkemih adalah flora normal perineum. Beberapa galur E. coli memiliki pili yang meningkatkan virulensinya. Pada masa nifas dini, sensitivitas kandung kemih terhadap tegangan kemih di dalam vesika sering menurun akibat trauma persalinan, serta analgesi epidural atau spinal. Sensasi peregangan kandungan kemih juga mungkin berkurang akibat rasa tidak nyaman yang timbul oleh episiotomi yang lebar, laserasi periuretra, atau hematoma dinding vagina. Setelah melahirkan, terutama pada saat infus oksitosin dihentikan, terjadi diuresis yang disertai peningkatan produksi urin dan distensi kandung kemih. Distensi yang disertai kateterisasi untuk mengeluarkan air yang sering menyebabkan infeksi saluran kemih. Payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit. Gejalanya adalah payudara bengkak, nyeri seluruh payudara, dan nyeri atau nyeri lokal. Pemerahan pada seluruh payudara atau hanya lokal, payudara keras dan berbenjol-benjol atau melongkol, panas badan, dan rasa sakit umum. Penata laksanaan terhadap payudara yang berubah menjadi merah, panas, dan terasa sakit. Yang pertama, menyusui diteruskan, berilah kompres panas, ubahlah posisi menyusui dari waktu ke waktu. Pakailah baju atau BH yang longgar, istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, banyak minum sekitar 2 liter per hari. Biasanya, peradangan akan menghilang setelah 48 jam, jarang sekali yang menjadi abses. Tetapi, apabila dengan cara-cara seperti di atas tersebut tidak ada perbaikan setelah 12 jam, maka diberikan antibiotik selama 5 sampai dengan 10 hari dan analgesi. Selanjutnya yaitu ibu dengan kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama. Penyebabnya ini adalah kelelahan setelah bersalin, akibatnya adalah mengganggu nafsu makan. Penata laksanaannya, berikan ibu minuman hangat, susu, teh yang bergula untuk mengembalikan tenaga yang hilang. Berikan makanan yang bersifat ringan, karena alat pencernaan perlu diistirahatkan guna untuk memulihkan keadaannya kembali. Selanjutnya yaitu ibu yang merasa sakit, merah, lunak, dan pembengkakan pada kaki. Selama masa nifas dapat terbentuk trombus sementara pada pena-pena dimanapun, di pelvis yang mengalami dilatasi. Selanjutnya, ibu nifas yang merasa sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri bayinya dan diri sendiri. Penyebabnya kekecewaan emosional. Yang kedua, rasa takut yang dialami kebanyakan wanita hamil. Yang ketiga, rasa nyeri di awal nifas. Yang keempat, kelelahan akibat kurang tidur. Yang kelima, kecemasan akan kemampuannya untuk merawat diri dan anaknya. Yang keenam adalah ketakutan akan menjadi tidak menarik lagi. Penata laksanaannya, persiapan diri yang baik selama kehamilan. Yang kedua, komunikasikan segala permasalahan atau hal yang ingin disampaikan. Yang ketiga, selalu membicarakan rasa cemas yang dialami. Yang keempat, bersikap tulus serta ikhlas terhadap apa yang telah dialami dan berusaha melakukan peran barunya sebagai ibu dengan baik. Yang kelima, cukup istirahat. Yang keenam, menghindari perubahan hidup yang drastis. Yang ketujuh, berolahraga ringan. Yang kedelapan, berikan dukungan dari keluarga, suami, atau saudara. Yang kesembilan, konsultasikan kepada tenaga kesehatan atau orang yang profesional agar dapat memfasilitasi faktor risiko lainnya selama masa nifas dan membantu dalam melakukan upaya pengawasan. Baiklah teman-teman, materi kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama penyampaian materi. Apabila nanti terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganjal pada teman-teman, bisa kita diskusikan pada grup WA. Saya akhiri, wassalamualaikum.